biasa orang masih ragu-ragu, tidak mungkin ada orang yang mati bangkit secara utuh gitu. Sedangkan dia sudah ditimbun tanah, sedangkan dia sudah hidup dalam kegelapan. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari lubang kubur yang gelap, yang sudah ditutup dengan rapat? Pasti pernyataan kita pikir kalau orang mati itu pasti setan dan lain sebagainya. Kita melihat pembacaan yang pertama dalam Yesaya 37 ayat 12 sampai 14. Nah, di sini juga bercerita tentang kebangkitan orang mati, tetapi Yesaya lebih mengarah kepada kebangkitan orang-orang Israel dari keterpurukan karena dosa. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini adalah bukan orang mati yang sudah mati kemudian dibangkitkan kembali, tetapi Yesaya mau memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Israel yang hidup dalam pembuangan di Babel, mereka menderita seakan-akan mereka sudah tidak punya pengharapan untuk hidup. Sehingga Yesaya menyebut mereka seperti orang mati karena sudah tidak berdaya, disiksa tiap hari. Mereka tidak diberi makan ketika bekerja, tidak diberi minum ketika bekerja, ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Mereka diperlakukan sangat-sangat tidak adil. Sehingga Yesaya mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah mati, dalam artian terkutip, bukan mati secara tubuh jasmani, tetapi mati secara fisik dan jasmani, secara rohani mereka juga mati. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jika kita melihat pada ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 11, di sana banyak dikatakan Yesaya mendapat penglihatan, khususnya pada ayat 1 sampai 11 itu bisa kita baca. Yesaya mendapat sebuah penglihatan. Dia dibawa ke sebuah lembah, dan lembah itu banyak tulang-tulang yang berserakan. Artinya banyak tulang-tulang yang kita hambur di lembah itu. Dan kemudian Tuhan berfirman atau Tuhan bernubuat dengan firman kepada Yesaya agar Yesaya bernubuat dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Yesaya bernubuat tentang firman Tuhan, tulang-tulang itu kemudian bergerak, tulang-tulang itu kemudian tersambung dan ditumbuhi daging dan membentuk manusia. Ketika Yesaya bernubuat tentang firman Tuhan, tulang-tulang itu tersambung, tumbuh daging dan membentuk seorang manusia. Tuhan menyuruh Yesaya bernubuat untuk memberi nafas hidup. Nah, dan sehingga kehidupan diperoleh ketika penglihatan Yesaya itu. Nah, kemudian penglihatan Yesaya ini menjadi kenyataan pada zaman Nabi Ezra dan juga Yeremia. Yesaya itu adalah nabi-nabi besar yang tercatat dalam Alkitab. Mereka adalah nabi-nabi yang diberi talenta istimewa Tuhan untuk melalui penglihatan atau meramal sesuatu yang akan terjadi. Gitu. Jadi mereka dianugerahkan Tuhan itu sebuah karunia yang luar biasa. Mereka bisa melihat, bisa mengetahui yang belum terjadi ke depannya dan yang akan terjadi. Itu kelebihan Nabi Yesaya, Nabi Yesaya dan beberapa nabi-nabi besar lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesaya mau menyamakan kebangkitan orang mati ini dengan orang Israel yang terpuruk dan dianggap telah mati, tapi kemudian karena firman Tuhan mereka dihidupkan kembali. Dalam artian ketika mereka ada di pembuangan di Babel, mereka mati secara jasmani dan rohani karena tiap hari disiksa, ditindas, dicaci maki, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kemudian Tuhan mengangkat hidup mereka menjadi orang-orang yang dibebaskan. Sehingga orang Israel bebas dari perbudakan di Mesir, dari pembuangan di Babel, itu karena Tuhan. Itu yang dimaksudkan Yesaya, kebangkitan orang mati. Tetapi kemudian kita melihat konteks yang berbeda di surat Paulus di jemaat Korintus, khususnya bacaan kita yang kedua. Beda dengan yang pertama. Kebangkitan orang mati yang dimaksudkan Yesaya adalah keterpurukan orang-orang Israel di pembuangan di Babel dan hidup mereka dalam dosa penuh. Tetapi kemudian berbeda dengan Paulus memberitakan di jemaat Korintus. Di sana dia mau bercerita tentang kebangkitan orang mati dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Karena di Korintus itu pemahamannya sama dengan kita yang sekarang ini. Orang-orang Korintus memahami bahwa ya kalau orang mati, mati. Tidak akan ada lagi orang yang mau mati
ketika mati mau bangkit lagi. Tidak ada orang yang punya kuasa seperti itu. Kalau orang yang mati, tubuh dan jiwanya akan terkubur, sedangkan rohnya akan bangkit. Begitu pemahaman orang Korintus. Tetapi Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Korintus agar tidak keliru, mengenai kebangkitan orang mati, gitu. Kebangkitan Yesus, gitu. Agar mereka tidak keliru, agar mereka tidak menyamakan kebangkitan manusia yang pada umumnya kita pikirkan bahwa manusia yang mati, kemudian dia bangkit, tubuhnya tetap tertanam, tetapi rohnya yang akan keluar dan bangkit. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kematian orang mati tidak sama dengan kebangkitan Yesus itu. Kebangkitan orang mati yang dimaksudkan tidak sama dengan kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit secara utuh. Tubuh, jiwa, rohnya memang utuh dia bangkit. Dia mati, terjun ke dalam dunia orang mati, dikuburkan 3 hari, kemudian dia bangkit. Nah itu benar-benar terjadi di sejarah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi, bukan sebuah dongeng belaka. Itu dicatat oleh sejarah dunia. Bahkan seluruh dunia mengakui hal itu. Tidak ada agama pun yang mengajarkan bahwa Yesus menjadi orang yang mau menebus dunia, mati kemudian dibangkitkan. Tidak ada. Hanya Kristenan yang seperti itu. Jadi kita sangat luar biasa akan hal ini. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Siapapun mereka yang disembah di agama lain, tidak ada yang memberi jaminan seperti Yesus. Tidak ada dikatakan mereka memberi jaminan bahwa orang yang berdosa akan diselamatkan dan sebagainya. Hanya kekristenan seperti itu, bahwa Yesus memberi jaminan dan memberi janji yang pasti, bukan janji yang diingkari tapi pasti. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Korintus memahami bahwa tubuh ada jiwa, tapi tidak ada roh. Itu sama dengan tubuh ada jiwa, tubuh ada jiwa di dalam, tapi tidak ada roh. Itu sama dengan mati. Tubuh dan jiwa ada, tapi kalau tidak ada roh, dia pasti mati. Kemudian tubuh ada roh, tapi tidak ada jiwa. Tubuh ada roh, tapi tidak ada jiwa. Itu disebut mati suri. Jadi antara dia mati atau antara dia hidup, karena ada rohnya, ada tubuhnya, tapi jiwanya tidak ada. Jadi tubuh dan roh itu mau tinggal di mana kalau tidak ada jiwanya? Itu mati suri. Dan yang terakhir, roh, tapi tidak ada jiwa, tidak ada tubuh. Roh, tidak ada jiwa, tidak ada tubuh. Itu namanya gentayangan. Itu pemahaman orang Korintus. Sama dengan itu. Ada roh, tapi tidak ada tubuh. Di mana roh mau tinggal kalau tidak ada tubuh, tidak ada jiwa? Berarti tidak ada gentayangan itu roh. Tapi kemudian ada tubuh, ada jiwa, tapi tidak ada roh. Mati. Dan kemudian tubuh ada roh, tapi tidak ada jiwa. Berarti itu mati suri. Kita pilih yang mana? Apakah kita yang pertama mati, yang kedua mati suri, atau yang ketiga gentayangan? Tetapi Yesus tidak ada pada ketiga hal ini. Yesus tidak mati, Yesus tidak mati suri, dan Yesus tidak gentayangan. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Yesus benar-benar hidup dan bangkit menjadi Allah yang kekal dan hidup bersama dengan Bapa di surga. Itu yang Paulus mau menegaskan kepada Korintus dan juga dipesankan kepada kita, agar kita jangan sampai goyah, iman kita jangan goyah. Ketika kita ditanyakan di luar sana, bagaimana mungkin Yesusnya kalian bisa mati dari antara orang mati yang sudah dikubur? Nah sedangkan tidak ada orang yang begitu mustahil begitu. Kita bisa menjawabnya dengan iman, bahwa di sejarah dunia Yesus kami benar-benar mati, disalibkan, menderita dan bangkit. Itulah janji keselamatan dari Allah yang pada awalnya manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang bisa ditawar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nah itu juga yang disampaikan oleh Paulus. Dosa datang ke dunia karena satu orang, dan kebangkitan orang mati juga ada karena satu orang. Artinya Paulus menegaskan, Adam yang adalah orang pertama itu adalah yang menyebabkan dosa, sedangkan Yesus adalah satu orang yang membawa kehidupan kekal. Itu maksud Paulus.
Dosa dibawa oleh satu orang ke dalam dunia, yaitu Adam. Tetapi kemudian Allah ingin memulihkan dunia agar tidak hidup dalam dosa, sehingga dianugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, agar ada kehidupan yang kekal. Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya janji Allah itu diingkari, seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka satu dunia akan menertawakan kita orang Kristen. Wah, Yesus tidak bangkit, mana yang kamu percaya, mana yang kamu sembah? Kalau Yesus andai kata mati selama-lamanya seperti orang mati pada umumnya, apa yang kita mau percaya? Dia tidak bangkit, dia mati seperti manusia pada umumnya, berarti dia tidak punya kuasa. Oleh karena dia bangkit, menunjukkan dia orang yang punya kuasa. Dia orang yang membawa kemenangan. Berarti firman yang telah dinubuat telah tergenapi dengan kebangkitan Yesus. Berarti apa yang telah disampaikan Rasul Paulus, Yesaya, Mika, dan lain sebagainya, ternyata itu bukan cuma omong kosong. Ternyata itu benar-benar terjadi. Sehingga kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi, berarti itu menjadi puncak iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tiada iman kita. Untuk apa kita percaya kalau Yesus tidak bangkit? Dia saja mati, dia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari lubang kubur, dia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari kuasa dan maut, karena upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Jadi karena kita sudah berdosa, jadi kita punya imbalan itu maut. Maut itu apa? Itu kematian. Jadi setiap orang berdosa akan mati. Jadi kita tidak bisa hapus label itu dari diri kita, karena itu sudah menjadi turunannya kita dari Adam dan Hawa. Itu dosa turunan yang sudah melekat dalam hidup kita, sehingga upahnya kita adalah mati, sehingga kita tidak kekal. Andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin kita akan hidup kekal sampai hari ini. Kita akan telanjang, kita tidak tahu kalau kita sedang telanjang, kita tidak akan tahu capeknya bekerja, kita tidak akan pernah menangis, kita tidak akan pernah bersedih. Yang kita rasakan ada kebahagiaan, karena di Taman Eden, di Taman Firdaus itu adalah tempat yang nyaman, indah. Di sana makanan semua tersedia, di sana hewan saling berdamai, manusia berdamai di sana. Andai kata jika Adam tidak masuk dalam dosa, tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, sehingga Allah prihatin dengan manusia. Ya, bagaimana hidupnya manusia ke depan ya? Kalau manusia jatuh dalam dosa pasti akan kacau, bencana akan terjadi di mana-mana, dunia semakin hancur, manusia tidak lagi menerapkan kasih, tidak lagi mengasihi, tidak lagi menyayangi, suka menfitnah, berbohong, dendam, iri, benci, dan lain sebagainya. Oleh karena Allah kasihan dengan kita yang baru dengan dosa, sehingga dia rela, ini anakku saya kasih supaya kamu semua selamat. Itu pengorbanan Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Sehingga apa yang menjadi refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari dari dua bacaan ini, tapi perbedaan pendapat di Yeskiel tentang orang Israel yang terpuruk dalam dosa. Sedangkan di Korintus, Paulus menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati secara utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya bangkit. Tidak seperti pemahaman orang Korintus, kalau orang mati ya mati, tidak bisa lagi bangkit. Ya. Paulus menegaskan itu. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini, yang pertama, kita perlu bersyukur karena mempunyai Kristus yang bangkit. Tidak ada agama di dunia ini seperti pengajaran Kekristenan, bahwa Kristus menebus manusia melalui penderitaan dan kematian. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita benar-benar memberi diri untuk Tuhan? Karena yang dilakukan Tuhan ini tidak main-main, tetapi kita main-main melayani Tuhan. Tuhan melayani kita tidak main-main, tapi kita main-main melayani Tuhan. Kita perlu bersyukur. Dan yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus merubah status hidup lama menjadi hidup baru. Artinya, hidup baru bukan kita dilahirkan kembali, tidak berdosa seperti seorang anak kecil dalam kandungan, bukan begitu. Tetapi hidup baru adalah kita mau dibentuk Tuhan, dosa-dosa yang ada dalam hidup kita telah Tuhan hapuskan,
tetapi tinggal bagaimana kita merespon apa yang sudah Tuhan buat. Dihapuskan dosa kita secara cuma-cuma. Kita ini misalnya badan kita ini penuh pece, kotor. Tiba-tiba Tuhan jadi bersih. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan itu? Gitu maksudnya. Tubuh kita ini penuh pece, kotor sekali, tapi tiba-tiba Tuhan kasih bersih. Dan setelah bersih, tinggal Tuhan beri. Tugasnya itu jaga itu kebersihan. Itu kira-kira maksudnya Tuhan. Jadi ketika dosa kita telah dihapus oleh Tuhan, maka kita pegang kepercayaan yang Tuhan beri. Pegang itu kemenangan, penghapusan dosa yang Tuhan beri. Oleh karena itu kita dituntut mencari contoh dan teladan. Kita dituntut menjadikan Tuhan sebagai contoh dan teladan. Itu tuntutan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, orang percaya tidak boleh disesatkan dengan berbagai kesenangan dunia. Apalagi yang sekarang ini viral, Kristen progresif. Kristen progresif yang tidak percaya akan apa yang Tuhan buat dalam hidup ini. Jangan kita menjadi Kristen yang progresif, yang jika ada ayat Alkitab kita meragukan, atau kita misalnya dalam Alkitab dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kalau kita bertanya dalam hati yang pikir, betul itu? Itu secara tidak langsung kita meragukan Tuhan. Itu secara tidak langsung kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan meragukan apa yang telah difirmankan Tuhan dalam kitab suci. Itu yang sekarang ini beredar di Kristen progresif. Jangan kita bisa terlena dengan itu, dan juga jangan kita terlena dengan kesenangan duniawi. Nah itu. Kemudian yang keempat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya orang baik misalnya, tapi kalau setiap hari saya bergaul dengan si A dan hidupnya si A ini orang yang tidak baik dalam kesehariannya, dia kasar, suka bicara kotor, suka menfitnah, suka mencuri, suka berbohong, secara otomatis dalam lingkungan yang setiap hari saya ikuti akan menjadi kebiasaan buruk bagi saya. Yang tadinya saya tidak tahu bicara kotor, yang tadinya saya tidak tahu membenci, yang tadinya saya tidak tahu memfitnah, tetapi karena saya berteman dengan si A yang notabene-nya, yang pada dasarnya, yang latar belakangnya memang dia seperti itu, pasti akan terpengaruh. Tapi jika seseorang yang punya sifat buruk kemudian bergaul dengan orang yang baik, bisa jadi kita yang buruk menjadi yang baik. Nah, itu tergantung dengan lingkungan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berada, itu tergantung dari lingkungan. Ternyata pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, kebiasaan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Sekecil apapun akan menjadi kebiasaan yang besar. Dan yang terakhir, kita bukan hamba dosa, melainkan kita adalah hamba kebenaran melalui kebangkitan Kristus. Kita bukan hamba dosa, bukan hamba uang, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Berarti hamba kebenaran tunduk pada kebenaran. Hamba itu orang yang dibawa, yang disuruh-suruh. Hamba itu yang punya tuan, yang punya nyonya. Kita ini hamba, dan Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan adalah nyonya kita. Dan Tuhan nyonya kita, Tuhan Tuhan kita, dia adalah orang yang benar. Jadi kita sebagai hamba tunduk pada kebenaran itu. Siapa yang benar? Tuhan. Artinya Tuhan yang benar, kita tunduk kepada Tuhan yang benar. Jadi kita bukan hamba orang berdosa, tapi kita hamba orang yang benar. Siapa yang benar? Tuhan. Itu Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam minggu Jubilate artinya bersoraklah. Jiwa kita bersorak karena kebangkitan, jiwa kita semangat karena kebangkitan, jiwa kita bersuka cita karena kebangkitan, karena tidak ada lagi dosa, sudah dihapuskan. Kemudian pertanyaannya, tapi sampai hari ini saya masih berbuat dosa, bagaimana itu? Selama kita tidak punya komitmen dalam diri kita untuk bertobat, dosa akan menjerat kita, menekan kita ke bawah, sampai kita tidak bisa bangkit lagi untuk menuju kehidupan yang baru. Kalau dosa menekan kita ke bawah, kita akan lumpuh, kita akan ditingis dosa, kita akan ditekan dosa, hidup kita dikuasai dosa.
Tapi karena kebantuan Yesus, dosa kita dihapuskan. Ketika kita dihapuskan, kita punya komitmen. Tuhan, dosaku sudah kau hapuskan, kau sudah ampuni saya punya komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Dengan bukan kuat saya, bukan hebat saya. Tuhan, saya butuh Tuhan. Beri saya kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Begitu. Karena setiap hari kita akan berbuat dosa, Tuhan ampuni lagi. Besoknya kita bertobat, tapi besoknya kita bikin lagi dosa yang sama, Tuhan ampuni lagi. Begitu seterusnya hidup kita manusia. Kita harus berani mengakui sama Tuhan. Jangan ketika kita buat dosa, kita pura-pura tidak tahu. Gitu. Tuhan tidak mau anaknya seperti itu. Tuhan mau anaknya ketika berdosa, akui, datang sama Tuhan. Karena Tuhan mau pengampun. Itu firman Tuhan yang mau sampaikan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi makanan rohani bagi kita semua ketika pulang ke rumah, menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus di keluarga kita dulu. Kita menjadi berkat di keluarga kita, agar berkat yang ada dalam keluarga kita menyebar keluar, menjadi berkat bagi orang yang bersekitar. Amin. Mari saja kita berdiri. Jemaat Tuhan, bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita ucapkan secara bersama-sama.